and cricket. Welcome back to my channel Faisal Design. Nah, kali ini saya akan mewawancarai seorang entrepreneur atau pembisnis. Nah, kebetulan di sini alumni Pondok Pesantren Satu Tulap. Saya di sini semangkin kaula ampun abareng narasumber. Kebetulan kakak nikah alumni saya lumayan abid dari Pondok Pesantren Satu Tulap. Langsung saus. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyatore perkenal lagi asmaipun atau biodata pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrul Kamil. Kebetulan saya juga pernah menduduk di Nazatul Tulab, Rajen Camplong Sampang. Dan saya alumni angkatan tahun 2010. Lumayan lama dari sekarang, sekitaran 12 tahun. Setelah saya lulus dari Pondok Pesantren Nazatul Tulab, saya melanjutkan studi atau kuliah di Kota Surabaya, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya di sana mengambil jurusan kesehatan, FIK Fakultas Ilmu Kesehatan, tepatnya prodi S1 Keperawatan. 2010 saya masuk ilmu kesehatan sampai kuliah kan 4 tahun biasanya 4 tahun. 2014 saya lulus kuliah, lulus sarjana, terus melanjutkan bidang profesi yaitu 1 tahun. Jadi lulus dari sana sekitaran awal 2016, lulus kuliah sekitaran 2016. Ya sudah, habis itu pulang ke Madura lagi. Leman ke Madura, sampai nikah ala kona apa atau saki karir sampean apa coba cerita ki. Oke. Bahasa Indonesia nggak apa-apa kan? Iki tan apa? Oke. Setelah saya pulang ke Madura, setelah menyelesaikan masa studi saya pulang ke Madura. Di sana saya bingung melanjutkan karir saya sebagai seorang perawat atau saya harus banting setir ke dunia bisnis atau dunia entrepreneur. Bingung, istilahnya bingung. Saya mencari jati diri itu bingung. Memulai karir tapi gimana ya? Intinya gini, waktu saya masuk prodi keperawatan, saya itu aslinya cuman hanya gaya-gayaan, hanya ikut-ikutan. Karena kenapa? Waktu itu jadi perawat itu sebuah yang wow gitu, yang wow. Jadi saya ikut-ikutan biar disangka keren, aslinya gitu. Kalau dalam hati saya enggak ada yang katanya pengen jadi perawat, enggak. Yang saya pengen saya jadi seorang pembisnis, itu saja. Terus saya pulang ke Madura, tetap saya melanjutkan karir saya sebagai perawat, tapi tidak bekerja di dunia medis. Bukan tidak bekerja di dunia medis atau tidak bekerja di instansi terkait, rumah sakit atau puskesmas. Saya hanya menjalankan dunia medis ketika ada tetangga minta tolong untuk berobat atau keluarga sakit saya mengobati, gitu aja. Tahun 2017 di sanalah saya mempunyai pikiran untuk menjadi seorang entrepreneur atau menjadi pembisnis. Awal mula merintis karir bisnis itu saya jual beli emas. Jual beli emas di pasar. Terus merintis bisnis lagi yaitu dekor. Dekor apa? Ya banyak dekor pelaminan, dekor tunangan atau dekor, pokoknya segala macam dekor ada. Waktu itu niatnya hanya di pikiran, tapi berhubung modal nggak ada, hanya di pikiran doang gitu maksudnya. Ya. Usaha apa sih ampun jalanaki sarang sampean dari semakin. Untuk usaha yang berlanjut itu masih berlanjut semua kok. Berlanjut dari jual beli emas tetap lanjut, terus dekorasi tetap lanjut. Mungkin sedikit cerita nggak apa-apa mas? Kita apa? Sedikit cerita perjalanan saya merintis karir
merintis bisnis itu boleh cerita? Kita apa? Awal saya mendirikan dekor itu tahun 2000, pertengahan 2017. 2017 sudah merintis karir. Kebetulan saya waktu itu mempunyai seorang tunangan. Nah, seorang tunangan. Jadi kita hanya bicara apa istilahnya ya? Ya cuman bicara iseng-iseng. Gimana ya kalau kita berbesar dekor? Gimana ya kita berbesar dekor kita? Maksudnya gitu. Ya iseng, kita akan mau memperbesar dekor tapi kendalanya di modal. Tapi mikirnya gini, masa sih kalau ada kemauan nggak ada jalan? Kayak gitu. Kita mempunyai uang 100.000. Itu awal mula kita berintis dekor. 100.000, dari 100.000 rupiah. Kita membeli satu buah paralon dan sedikit kain. Di situ kita hanya dihias sesuai keahlian kita saja, keahlian tunangan saya. Disewakanlah dekor yang kecil itu ke orang yang tunangan, hanya sedikit. Mungkin andai bisa dibilang kita nggak punya utang sama sekali, cuman coba-cobalah kita coba-cobalah kita berintis dekor aja gitu. Nah, dari 2017 kita merintis dekor, baru di tahun 2019 kita mempunyai dekor yang lumayan besar. Dekornya lumayan besar tahun 2019. 2018 kita ada rencana mau menikah. Nah, sejak itu pemikiran saya sama tunangan saya itu begini. Andai kita menyewa dekor ke orang, kita pasti bayar kan? Nah, pasti bayar. Jadi gini, gimana kalau kita buat dekor sekaligus dekor itu dipakai buat nikahan kita? Daripada kita nyewa kan sayang uangnya. Mending dibuat usaha nanti. Kita nikah sekaligus promosi dekor kita dan juga dibuat usaha juga kelanjutannya gitu. Intinya kita nikah nggak buang-buang uang, kita pakai dekor tapi nanti dibuat usaha juga. Nah, sejak itulah kita mempunyai dekor dan usaha kita mulai berkembang. Si ampun sampean akabin katina apa perkembangan dekor sampean sarang rajina. Setelah saya nikah, alhamdulillah Allah selalu ngasih jalannya. Setiap ada kemauan pasti ada jalan kan. Saya tadi. Apalagi kita memulai usaha itu dari tunangan terus sampai nikah. Kalau udah nikah kita mau punya komitmen untuk usaha, pasti Allah memberi jalan, memberi keberkahan, pasti itu. Apalagi rezeki dua orang dijadiin satu, apalagi dicari dua-duanya, pasti ada keberkahan. Sejak itu kita memasarkan dekor yang kita pakai. Alhamdulillah pesanan dekor kita itu banyak. Alhamdulillah. Maaf ya, sebentar. Kita apa? Ya, 2019 itu awal dari kemajuan dekor kita, Mas. Di tahun 2020 dan 2021 itu usaha saya udah menuai hasil. Untung menuai hasil. Kenapa dikatakan menuai hasil? Waktu itu kita kan mau nikah, otomatis kan kita butuh uang. Terus uangnya itu pasti kan orang tua kita ngasih. Ini buat nyewa dekornya, ini buat apa? Kita nggak pakai buat nyewa, tapi uang ini dikasih orang tua kita dipakai buat usaha. Itu aslinya bisa dikatakan sukses, bisa. Kalau sekarang dikatakan belum sukses ya juga bisa. Karena kenapa? Kalau diukur dari kesuksesan, banyak pemula itu kan masih dekornya itu aja, pemula lah. Sedangkan saya ada di
udah di atasnya. Tapi di atas saya masih ada di atasnya. Gimana cara saya sekarang itu menyaingi yang sudah kata kerennya tuh viral. Udah bagus dekornya gitu. Dan mudahnya berbisnis dekorasi itu satu kuncinya. Kebetulan istri saya itu hobi make up, hobi ngerias orang, dan dia juga mengikuti les make up, kursus, pokoknya banyak lah, sampai dia dapat gelar MUA. Kata orang gaul MUA. Ngerti MUA? Tak ngerti. Tahun ini. MUA itu make up artist katanya gitu. Oh. Ya, kalau berbisnis atau membuka sebuah usaha, dan usaha itu kebetulan bareng istrinya, saya jamin dan saya yakin pasti bisnis itu pasti berkembang dan pasti sukses. Pasti, asalkan satu, sama-sama jujur, sama-sama nggak ego. Itu aja mas, kunci suksesnya menurut saya itu. Jangan lupa setiap sesuatu dilibatkan Allah. Kalau nggak itu pasti cepet, bukan cepet kaya, cepet hancur. Itu maksudnya. Satu hal, sekarang saya dibilang sukses karena kita bermodalkan omset 100.000 kan tadi kata saya tadi. Dan sekarang omsetnya bisa, bukan omset saya sih, bukan omset, tapi investasinya sudah nyampe puluhan juta sekarang. Dari modal 100.000, investasinya sampai sekarang puluhan juta. Alhamdulillah. Udah, itu menurut saya itu. Oke, cukup sekian wawancara saya dengan kakak alumni Pondok Pesantren Nazatul Tulab sekaligus pembisnis atau pengusaha milenial. Oke, bye-bye. Oke.